Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dengan saya Dias Ramadhani dan saya Rohimatul Musyaifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul ajar teori aliran psikologi kognitif teori belajar Van Hill. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke teori-teorinya, kita harus tahu dulu pengertian teori belajar itu sebenarnya apa sih? Jadi teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan juga siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran yang akan terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru pintar harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Teori Van Hill. Dalam modul ini akan membahas teori aliran psikologi kognitif teori belajar Van Hill. Nama Van Hill sendiri diambil dari seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Hill, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi, pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Nama tokoh dan asal-usul munculnya teori aliran psikologi kognitif teori belajar Van Hill. Nama tokoh Pierre Marie Van Hill lahir pada tahun 1909. Beliau seorang peneliti Belanda yang mengembangkan teori pemikiran geometris yang didorong oleh pengalamannya sebagai guru. Van Hill dan istrinya, yakni Dina Van Hill Geldof, kuliah di Universitas Utrecht, di mana mereka mengembangkan tesis mereka berdasarkan kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari geometri. Van Hill menjadi terkenal setelah ia membuat presentasi tentang modelnya pada tahun 1957 di Konferensi Pendidikan Matematika di Prancis. Van Hill juga seorang penulis, yaitu beliau menciptakan buku yang berjudul New National Curriculum Mathematics. Ia meninggal pada tanggal 1 November 2010 pada usia 101 tahun. Asal-usul teori Van Hill. Teori Van Hill yang dikembangkan oleh Pierre Marie Van Hill dan Dina Van Hill Geldof sekitar tahun 1950 telah diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri sekolah. Awalnya, Pierre Marie Van Hill dan Dina Van Hill Geldof memperhatikan kesulitan yang dialami siswa mereka ketika mempelajari geometri. Pengamatan ini mengarahkan mereka untuk meneliti dan mengembangkan teori yang melibatkan tingkat-tingkat pemikiran dalam geometri yang dilewati siswa ketika maju dari sekedar pengenalan sebuah gambar hingga menjadi mampu menulis bukti geometrik formal. Teori mereka menjelaskan kenapa banyak siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran geometri, terutama dengan bukti formal. Van Hill yakin bahwa penulisan bukti memerlukan pemikiran pada tingkat yang relatif tinggi dan bahwa banyak siswa perlu lebih banyak pengalaman dalam pemikiran pada tingkat-tingkat yang lebih rendah sebelum mempelajari konsep-konsep geometrik formal. Penelitian yang dilakukan Van Hill melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan pemahaman geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Selanjutnya, yaitu tahapan teori aliran psikologi kognitif, teori belajar Van Hill. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau visualisasi. Tahap visualisasi adalah tahap pengenalan konsep-konsep geometri dan dalam matematika yang didasarkan pada karakteristik visual atau penampakan bentuknya. Pada tahap ini, peserta didik baru mengenal nama-nama dari suatu bangun dan mengenal bentuknya secara keseluruhan. Misalnya, persegi dan persegi panjang tampak berbeda. Yang kedua yaitu tahap analisis. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat pada benda geometri itu.
Misalnya di saat ia mengamati persegi panjang, ia telah mengetahui bahwa terdapat dua pasang sisi yang berhadapan dan kedua pasang sisi tersebut saling sejajar. Yang ketiga, yaitu tahap pengurutan atau deduksi informal. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang biasa disebut dengan berpikir deduktif. Namun, kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Pada tahap ini, peserta didik juga sudah mulai mampu mengurutkan bentuk-bentuk geometri yang satu sama dengan yang lain. Yang keempat yaitu tahap deduksi. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat pada benda geometri itu. Misalnya, saat ia mengamati persegi panjang, ia telah mengetahui bahwa terdapat dua pasang sisi yang berhadapan dan kedua pasang sisi tersebut saling sejajar. Yang terakhir yaitu tahap akurasi atau rigor. Pada tingkat ini, anak sudah mulai memahami pentingnya ketepatan dari prinsip dasar dalam suatu pembuktian. Tingkat berpikir ini sudah terkategori kepada tingkat berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Siswa sudah dapat memahami bahwa adanya ketepatan atau presisi dari apa-apa yang mendasar itu penting. Selain itu, mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif dalam memahami geometri. Van Hill juga mengemukakan beberapa teori berkaitan dengan pembelajaran geometri. Teori yang dikemukakan Van Hill antara lain yaitu waktu, materi pembelajaran, dan metode penyusunan apabila dikelola secara terpadu dapat mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap yang sebelumnya. Bila dua orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain, kemudian saling bertukar pikiran, maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Baik, selanjutnya contoh aktivitas pembelajaran matematika di setiap tahapan. Yang pertama ada tahap pengenalan atau visualisasi. Nah, saat peserta didik diperlihatkan sebuah bangun balok, maka ia belum mengetahui sifat-sifat dari bangun balok. Ia belum tahu berapa jumlah rusuk, sisi diagonal, dan juga belum mengetahui besar sudut pada setiap sisinya. Yang kedua ada tahap analisis. Saat peserta didik mengamati bangun belah ketupat, ia telah mengetahui bahwa keempat sisinya sama panjang dan mengetahui dua pasang diagonal yang sama panjang. Tetapi peserta didik belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri lainnya. Misalnya, anak belum mengetahui bahwa belah ketupat itu merupakan persegi yang dirotasikan. Yang ketiga adalah tahap pengurutan atau deduksi informal. Peserta didik sudah mengenali bahwa belah ketupat adalah persegi, sejar genjang adalah persegi atau persegi panjang. Tetapi peserta didik belum mampu menerangkan mengapa belah ketupat dengan persegi memiliki dua pasang diagonal yang sama. Yang keempat adalah tahap deduksi. Peserta didik sudah mulai memahami definisi, dalil, aksioma, postulat, dan mampu membuktikannya. Tetapi peserta didik belum mengerti mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Nah, yang terakhir ada tahap akurasi atau rigor. Peserta didik diminta untuk menganalisis bukti-bukti teorema yang kompleks, seperti teorema Pythagoras atau teorema Thales. Mereka diminta untuk mengidentifikasi setiap langkah dalam bukti dan menjelaskannya mengapa langkah tersebut valid. Baik, selanjutnya kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya apa sih? Yang pertama itu mampu pemahaman belajar siswa secara lebih baik. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. Yang ketiga, bersifat intrinsik dan juga ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama itu, seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya, yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif di setiap tingkat terdahulu. Apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajaran, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Kemudian yang kedua, teori yang dikemukakan oleh Van Hill memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan oleh Piaget dan juga Dionys.
karena ia hanya menghususkan pada pembelajaran geometri saja. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Sampai jumpa pada proyek selanjutnya. See you. Thank you. Dadah.